Beliau hanyalah seorang perantau dari Kepulauan Riau. Dari Riau, bukan kepulauan. Kebetulan saya di daerah Riau itu seperti kampung saya sendiri. Beliau datang ke sini numpang bis, nggak punya ongkos, modal baju di badan sama mungkin ada berapa di kresek. Karena nggak pakai ongkos, diturunin di tengah jalan sama kenaik bis. Akhirnya dia stop lagi bis yang lain, naik lagi dia sampai satu kota diminta ongkosnya nggak ada, diturunin lagi. Akhirnya sampailah di Jakarta. Dapat istri di Jakarta. Awalnya dia cuma jualan donat keliling, tapi sekarang alhamdulillah udah punya donat asli, donat cemong. Nah, sekarang beliau menjadi seorang leader yang luar biasa, membawahi beberapa donen-donen dan mitra-mitra yang dibinanya. Saya diantaranya, sehingga saya bisa berdiri di depan Anda. Inilah dia, kita sambut Bapak Arisman. Apa kabar? Fantastis. Robi Mahira. Bambang Pasis. Mahira. Cerdas. Eksekutif. Sekali lagi ya. Apa kabar? Fantastis. Bapak Ibu sekalian, kita itu yang penting punya prinsip. Tidak selalu mengikuti orang. Jadi kalau kita membangun suatu usaha, kita bangun dulu semangatnya. Ya. Sekali lagi, apa kabar? Fantastis. Robi Mahira. Bambang Pasis. Mahira. Cerdas. Siapa yang mau bonus 700 juta dalam waktu 3 bulan? Kira-kira untuk mendapatkan bonus segitu perlu semangat nggak? Perlu kerja keras nggak? Kalau perlu, tunjukkan semangatmu hari ini juga, sekarang juga. Apa kabar? Fantastis. Apa kabar? Fantastis. Apa kabar? Fantastis. Perlu semangat. Pada malu. Semangat dulu Bapak Ibu sekalian. Semangat dulu. Ya kan? Kalau kita hanya mengangkat pantat aja berat, bagaimana untuk mengambil 700 juta dalam waktu 3 bulan? Bener nggak ya? Sekali lagi, apa kabar? Fantastis. Robi Mahira. Bambang Pasis. Eksekutif? Eksekutif? Yang lain? Tepuk tangan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ngomongin saya di sini ya? Ya. Gosip ya? Ya. Dulu itu kejadiannya sudah lama Bapak Ibu sekalian. Itu kejadiannya tahun 2001, tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Ya. Udah lama banget. Ya. Tapi itu memang cerita dan itu memang kejadian kisah nyata seorang anak muda waktu itu. Masih jadi Wisnu. Ya, kalau sekarang udah jadi apa Bu? Jadi Sekarang Wisnu. Teguh Wisnu yang udah tua. Tepuk tangan buat gede. Setelah disampaikan beberapa item, ya beberapa keterangan oleh para leader yang sangat luar biasa, sangat fantastis di Robi Mahira dari awal sampai sekarang, ya berarti Bapak Ibu semua sudah paham, sudah kenal. Sekarang ada sebuah ilustrasi atau cerita. Pernah dengar nggak Bapak Ibu orang pergi ke Malaysia untuk mencari kerja? Ke Arab Saudi? Banyak ya? Atau ke sawah? Banyak juga? Ke pasar? Ada banyak ya? Semua orang melakukan tugasnya. Kira-kira pertama kali yang ada dalam pikiran mereka untuk melakukan tugas itu, kira-kira yang ada dalam pikirannya apa? Cari uang. Untuk Hasil untuk kehidupan sehari-hari. untuk mendapatkan hasil, sehingga timbullah keinginan, timbullah action, timbullah semangat, timbul yang namanya gerakan. Ya, dulu juga ada kisah sepasang anak manusia dulu.
Pertama mereka berkenalan, ya. Kemudian setelah berkenalan, PDKT, melamar, kemudian kerja keras, jadilah anak. Benar apa benar? Benar. Poin pertama Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan tugas apapun yang kita kerjakan, yang harus kita pahami adalah tujuannya. Tujuannya yang pertama sekali. Pernah lihat orang jualan di lampu merah? Kira-kira tujuannya apa? Cari uang. Apapun yang mereka kerjakan pasti punya tujuan. Tetapi kalau orang biasa, tujuannya biasa saja. Yang penting saya bisa dapat makan, bisa bernapas, bisa tidur, bisa mandi. Seperti pertama kali saya datang ke Jakarta, ya. Tetapi setelah itu harus upgrade, harus rubah, harus tingkatkan. Setelah berpikir seperti orang biasa, kita tingkatkan untuk naik. Tadi berapa persen tadi? Untuk naik kuadran kanan, untuk meningkat menjadi masuk ke golongan yang 10%. Caranya gimana? Hari ini Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat beruntung sekali. Kalau bahasa beruntung, kata-kata lainnya apa? Bejo ya. Terus apa lagi? Ya. Hoki. Ya. Hoki. Ya kan? Hari ini Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di sini itu sudah punya hoki. Itu sudah punya keberuntungan. Ya. Apa itu hoki? Apa itu keberuntungan? Sebenarnya orang lain belum tentu dapat informasi yang hebat seperti ini. Benar Bapak Ibu? Benar. Apa itu hoki? Hoki adalah kesiapan Bapak Ibu sekalian untuk menerima pendapatan, untuk menerima peluang apa yang disampaikan hari ini. Itu hoki. Jadi bertemunya peluang, bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Jadi sehebat apapun informasi yang Ibu Bapak terima, jika Ibu tidak siap menerimanya, kira-kira dapat nggak? Pasti tidak dapat. Yang pertama itu. Apa kabar? Eksekutif. Yang lain? Tapi lagi. Ya, itu yang pertama. Setelah Bapak Ibu sekalian memahami tujuannya, ya, poin yang kedua harus belajar. Belajar cara mendapatkannya dan harus diperjuangkan. Jika belum tahu, belajar. Alhamdulillah di Ruby Mahira ada yang kita sebut dengan apa? Ruby Mahira Academy. Artinya Bapak dan Ibu sekalian belajar sepuasnya sampai paham, sampai bisa, sampai mengerti dan dapatkan bimbingan gratis dari upline-nya, dari leadernya, kapanpun dan dimanapun. Siap Bapak Ibu? Siap. Benar siap? Siap. Kalau siap buktikan, harus mendaftar. How to start? Bagaimana mengerjakan bisnis Ruby Mahira dalam basic training yang akan kita adakan tanggal 13 minggu depan. Jadi bagaimana caranya? Ya kan tujuannya sudah tahu, caranya tahu nggak? Caranya juga belum tahu, ya kan? Namanya juga baru, tapi harus mau belajar. Pembimbingnya sudah ada, gurunya sudah ada, dan tidak dibayar. Ya, jadi para pembimbing kita, leader kita itu semuanya menjadi orang tua kita. Tempat kita belajar, tempat kita bertanya, tempat kita mau dibimbing. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan 700 juta dalam 3 bulan.
Apa arti bersabar dalam hal ini? Bersabar dalam hal ini adalah kita bekerja dengan maksimal, kita usaha ikhtiar dengan maksimal mungkin. Tetapi jangan berharap bulan depan sudah dapat tajaruf. Enggak. Itu tidak mungkin. Ya. Yang penting maksimalkan ikhtiarnya. Ya. Maksimalkan usahanya. Jalanin dengan bimbingan para leadernya, para apelnya. Itu yang ketiga. Bersabar. Bersabar itu ada waktunya yang sudah kita ukur. Ya, misalkan Bang Leman dulu waktu muda misalkan menikah. Bang Leman nih misalnya nih, dia menikah dulu. Dalam waktu 3 bulan pengen langsung punya anak, bisa nggak kira-kira? Proses dulu. Bisa nggak bisa ya? Bisa. Kira-kira berapa bulan baru bisa? Kalau idealnya, logikanya 10 bulan ya? 10 bulan. Lah, artinya dalam waktu 10 bulan itu adalah proses. Jadi kalau misalkan di Ruby Mahira 1 bulan dengan Pak Jaro dapat nggak? Tidak bisa. 2 bulan? 3 bulan? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kerja keras dan kerja cerdas dan kerja bersama tim. Ikutin rumus 1, 2, 7. Kalau belum paham, gimana caranya? Kalau belum paham, bagaimana caranya? Kalau belum paham, bagaimana caranya? Isi formulanya hari ini daftarkan dari Anda untuk Idul Fitri 26 September dan 27 September. Ya, jadi ada 2 tempat belajar dalam waktu dekat ini. Karena tujuan kita pun kita mau ingin capai dalam waktu dekat. Sudah berapa Bapak Ibu? Ya? Siap. Sudah ada 3. Yang kelima. 1, 3, 5. Oh, yang keempat. Ya. Yang keempat adalah tawakal. Ya. Setelah kita tetapkan tujuannya, kita tahu dan paham tujuannya, setelah kita bekerja melakukan tugasnya, kita belajar semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, dan kita bersabar sampai waktu minimal yang sudah diprogramkan, dan hasilnya adalah tawakaltu Allah. Berapapun yang kita dapat, kita akan syukuri sehingga akan ditambah nikmat itu. Apa kabar? Mahira eksekutif. Yang lain? Oke Bapak sekalian, sudah sore. Dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Ya, kembali lagi, uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dahsyat Pak Aris dan sekalian, untuk mendapatkan ini semua saya hanya bisa berpesan, kita tidak sendirian. Jadi hasilnya semuanya adalah hasil grup kerja rame-rame. Kita punya tim yang alhamdulillah sangat solid. Kita saling membantu. Teman-teman sekalian, yuk kita merenung sedikit apa yang kita sudah perbuat selama ini. Kita berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang sore. Apa yang sudah kita hasilkan hanya sekadar untuk bisa makan, bayar listrik, ya, bayar BPJS. Selebihnya untuk menabung tidak bisa. Padahal waktu kita sudah habis terbuang untuk itu, umur kita sudah habis terbuang untuk itu. Apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, anak kita. Kadang-kadang kita banyak berbohong kepada anak.
Maaf minta sepeda, Pak minta sepeda. Iya nanti sayang, nanti dulu. Harapan-harapan hampa selalu kita janjikan kepada anak-anak kita. Ya, PHP, pemberi harapan palsu. Pak, aku kepingin sekolah di tempat yang bagus. Mahal itu nah, yang biasa-biasa aja deh, kasihan. Padahal anak kita mempertaruhkan hidupnya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada kita. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, mereka hanya tahu apa yang ingin dia lakukan. Teman-temanku sekalian, ingat, makanan yang sehat, makanan bergizi, rumah yang layak, pendidikan yang terbaik, itu adalah hak anak-anak kita dan kewajiban kita untuk memberikannya. Kami sudah berusaha, Bu, kami sudah berusaha, Pak, tapi hanya itu. Kenapa? Karena kita tidak mau merubah nasib kita. Caranya untuk merubah bagaimana? Cari cara lain tanpa meninggalkan pekerjaan kita yang sedang kita lakukan. Akan saya kupas nanti bagaimana caranya melihat masa depan kita. Ada orang berkata, masa depan itu bagaimana nanti? Ada. Ada yang mengatakan masa depan itu tergantung usaha kita. Ada. Ada yang mengatakan masa depan itu adalah nasib kita. Ada. Semuanya benar. Tapi ada cara lain bagaimana bisa kita rubah diri kita tanpa meninggalkan doa-doa kita. Sekarang saya akan sedikit saya kasih bocoran. Saya mau nanya ke anak muda. Radit banget saya anak muda. Emang anak muda lu, Dit? Ya, elah, bapak nih anak muda. Tahu nggak bagaimana caranya melihat kehidupan kita 2 tahun yang akan datang? Nggak tahu ya? Bu GDW tahu yang tua sekarang? Nggak tahu? Nggak tahu caranya bagaimana? Pakai udang tua. Nggak pengen juga. Nggak tahu pasti ya. Kenapa? Padahal gampang. Apa perlu ke dukun? Nggak perlu. Nggak perlu ke dukun. Kadang-kadang di perusahaan lain, maaf, di sini nggak ada. Untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, untuk naik jabatan, biasanya injek bawah, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas kalau perlu ke dukun. Benar? Kalau di sini nggak ada. Injek bawah, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas. Injek bawah, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas kalau perlu ke dukun untuk mendapatkan jabatan. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih atau mendapatkan bayaran yang lain di luar gajinya. Benar ya? Padahal untuk melihat masa depan, anggap 2 tahun yang akan datang, kerja ya. Udah lama. Udah. Kehidupan abang 2 tahun yang lalu sama 2 tahun yang sekarang sama atau biasa-biasa aja atau lebih baik? Dan kehidupan 2 tahun yang lalu sampai sekarang, kira-kira kehidupannya lebih baik, sama aja, atau lebih buruk? Lebih baik. Kadang orang salah tafsir. Gaji naik 300.000 setahun, dia bilang lebih baik. Padahal dalam 2 tahun itu harga berapa kali naik? Benar ya? Oke. Untuk melihat masa depan kita, gampang. Contoh 2 tahun. Kita kembali ke belakang 2 tahun dan lihat kehidupan kita 2 tahun yang lalu dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kehidupan kita sekarang masih sama aja dengan 2 tahun yang lalu, dan dia tidak melakukan hal-hal baru, dipastikan 2 tahun yang akan datang kehidupannya sama seperti kan sekarang, bahkan lebih buruk dari kehidupan sekarang. Sebagai contoh, tukang ojek, dia ambil keputusan 2 tahun yang lalu dia sebagai tukang ojek, sampai sekarang masih tukang ojek. Berarti penghasilannya segitu-segitu aja. Oke lah, harga ojek naik. Yang tadinya 2.000 sekarang jadi 5.000. Yang tadinya 5.000 jadi 10.000 sekali naik. Tapi harga BBM berapa kali udah naik. Harga barang, harga bensin pasti naik. Berarti kehidupan tidak berubah. Kalau dia nggak melakukan hal lain, membuat peran lain, dipastikan 2 tahun yang akan datang dan seterusnya kehidupannya akan tetap seperti itu.
teman-teman sekalian, Ruby Mahira mengajak kita untuk merubah nasib dengan cara yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan yang akan datang, insya Allah yang sekarang hanya jadi bayangan kita, bonus-bonus itu masih melayang-layang di pikiran kita, suatu saat akan turun ke rekening kita. Terakhir, kalau kepingin kaya dalam waktu cepat, pengen kaya dalam waktu cepat, Bu, ini gak ada bapak-bapak kan? Yang pertama, nikah sama duda kaya. Yang kedua, yang pertama dulu dah salah saya. Kalau kepengen kaya dalam waktu singkat, pertama terlahir dari rahim orang kaya. Masih bisa nggak kita? Nggak bisa, udah gede, udah tua. Udah tua, udah brojol, udah nggak muat. Kamu udah gede banget, udah nggak muat. Terlahir dari rahim orang kaya. Yang kedua, kawin sama duda kaya, insya Allah jadi kaya. Begitu benar? Ah, oke. Udah 65 tahun. Singkongnya udah jadi tape. Ngurusin bau stok ya. Untuk kaya lebih, supaya kaya lebih cepat, untuk cepat kaya, 1, terlahir dari rahim orang kaya. Yang kedua, kawin sama duda kaya. Yang ketiga, bergabung di PT Ruby Mahira Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang sebelum saya tutup salam, Pak Nurdin akan bicara sedikit, ya. Tapi dari luar kita. Dan mohon maaf bentar doang tentang sekalian doa nanti sekalian dengan gathering leader, ya. Saya Bang Leman Sulaiman Budi Haji Sanjaya, mantan tukang kasur keliling yang keliling kemana-mana. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.